Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur semuanya, selamat datang kembali di channel Denur Sakai, channel yang akan berbagi seputar info kehidupan pemagang di Jepang. Teman-teman semuanya, halo dulur-dulur semuanya. Udah lama sekali ya, ini udah hampir mau 3 minggu mungkin ya. Mungkin hampir mau 1 bulanan mungkin saya nggak upload video. Karena kemarin itu kan ada Renkyu ya, jadi Renkyu itu libur panjang kayak gitu. Nah pas waktu libur panjang kita itu nggak libur, kita malah persiapan buat kerja kayak gitu. Jadi nyiapin apa-apa aja yang harus dibawa, apa-apa nih persiapin. Terus ada kayak meeting juga, bukan meeting juga sih, jadi anjing taika, jadi pertemuan semua satu grup gitu, satu grup sama perusahaan. Terus ini yang di pabrik kerja tugas di pabrik mana, yang ini di bagian pabrik mana. Jadi dibagi-bagi itu ada 3 perusahaan lah. Kita sebagai perusahaan induknya itu ngebagi-bagi job lah kayak gitu teman-teman. Ngebagi-bagi job buat kelistrikannya, buat bagian permesinannya, mekayasangnya kayak gitu. Jadi yang bikin mesinnya, kalau kita kan yang khusus buat kelistrikannya kayak gitu ya. Jadi kita persiapan, sebenarnya bisa aja saya bikin video, cuman pas pulang kerja itu masih panas kan ya. Apalagi kemarin kan Agustus, puncak-puncaknya panas lah, meskipun ada beberapa diselingi badai kemarin kan. Kemarin juga bikin video sebenarnya pas ada badai itu, pas ada pas ada typhoon itu ya. Udah bikin video, saya juga nggak sempat pulang gara-gara ada typhoon itu, harus nginep di hotel Renkyu-nya itu. Jadi selama seminggu full nggak ada liburnya sama sekali, sekalinya libur 4 hari dipakai buat istirahat. Mau kemana-mana panas kan, mau kemana-mana gila, kalau nggak panas hujan kayak gitu loh. Jadi ya bener-bener dinikmati buat istirahat aja, di atau nggak kemana-mana, nggak bisa liburan ke sana kemari. Soalnya giliran kita libur, teman-temannya udah pada masuk kerja. Giliran orang-orang teman-teman pada libur, kita masuk kerja kayak gitu. Jadi susah lah nggak ketemu gitu, nggak ketemu waktunya buat kumpul-kumpul kayak gitu ya. Nah ini hari ini juga kebetulan nggak ada kerjaan juga. Jadi rencananya itu harusnya ke Gemba hari ini tuh, hari Jumat ini. Harusnya ke Gemba, tapi hari Senin, Selasa, Kamis kemarin tuh kerjaannya udah diberesin semua kayak gitu. Udah diberesin semua kerjaannya. Kalaupun ada, mesinnya itu belum dibongkar, jadi kita nggak bisa kerja. Jadi bagian mesin dulu itu harus dibongkar ya kayak gitu. Nanti saya kasih cuplikannya lah. Nah ini juga hari ini nggak ada kerjaan, jadinya di Kojo nggak ada kerjaan sebenarnya, cuman sama orang Kojonya dikasih kerjaan buat motong-motongin plat besi kayak gitu. Dipotong-potongin, nanti tengahnya itu dikasih lubang buat kayak buat kayak penahan atau buat apa kayak gitu. Nggak ngomongin, cuman disuruh motong-motong dong sama ngasih lubang. Kebetulan saya habis motong, terus saya kasih tanda yang buat di bor kayak gitu ya, dipakai sama teman saya bagian yang ngebornya, bagian yang ngelubanginnya kayak gitu. Kalau saya ini bagian buat udah motong-motong langsung diukur-ukur kasih titik tengahnya lah kayak gitu. Nah sebenarnya teman-teman ada yang beberapa hal yang pengen saya sampaikan juga ya di sini ya, terutama terkait sama hal pemagangan ya. Karena kalian tahu sendiri Jepang itu sedang tidak baik-baik saja teman-teman. Karena ada beberapa kasus bulan kemarin itu ya, tentang, meskipun bukan semuanya tentang pemagang, tapi ya orang Indonesia lah pada umumnya kayak gitu loh. Yang pertama ada teman kita ya, saya kurang paham namanya siapa, tapi ya udahlah gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu teman-teman. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kemarin tuh ada pemagang dari Indonesia, baru 2 hari bekerja teman-teman. Baru 2 hari bekerja di Jepangnya itu, berarti baru 1 bulan 2 hari mungkin ya, karena 1 bulannya pasti disenta dulu kayak gitu. Nah dia itu baru 2 hari kerja,
hari keduanya itu dia kayak kepanasan lah kayak gitu, mungkin dehidrasi ya teman-teman. Dehidrasi, sempat dibawa ke rumah sakit juga, tapi Allah takdir berkehendak lain ya. Jadi nggak sampai ketolong kayak gitu, meskipun sampai dibawa ke rumah sakit tapi nyawanya nggak tertolong dan akhirnya meninggal dunia akibat kepanasan ya teman-teman. Ya kalau job Kojo sih nggak mungkin ya, pasti ini job Gemba karena saya ngerasa banget gitu bos. Saya pas di Renkyu Koji kemarin, pekerjaan libur panjang kemarin itu di dalam pabrik, meskipun saya di dalam pabrik, meskipun pakai kuco-puku ya, jadi baju yang ada kipasnya itu benar-benar masih panas teman-teman. Itu keringat itu bercucuran soalnya kan atapnya itu kan asbes ya, jadi udah pasti panasnya minta ampun kayak gitu teman-teman. Jadi ya perhatikanlah buat kalian semuanya yang mau bersiap magang ke Jepang, terutama job Gemba, harus dipersiapkan, benar-benar dipersiapkan, karena sekarang banyaklah di toko-toko, di kombi ini juga alat-alat yang bisa buat badan kita itu adem selain kucapuku ya, baju yang ada kipasnya itu. Ada juga kayak anduk buat pendingin meskipun sementara kayak gitu kan. Bahkan orang Jepang ada yang pakai tas, di dalamnya itu pakai air aqua kayak gitu ya, air botol minuman dibekuin kayak gitu, dibawa itu di teng-teng pakai tasnya kayak gitu, saking panasnya gitu loh itu orang Jepang. Apalagi kita yang belum terbiasa, meskipun di Indonesia cuacanya itu panas terus ya, tapi panas pas di Jepang itu beda teman-teman. Jadi panasnya bener-bener itu ke kulit itu sakit kayak gitu, ke kulit sakit, bikin kepala pusing kalau kita nggak siap, kalau kita nggak benar-benar nggak fit, badannya udah kayak gitu teman-teman. Jadi harus diperhatikan juga lah buat kalian semuanya yang mau ke Jepang kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin ada terjadi kasus pembunuhan ya, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang Nihong ya. Jadi mungkin pacaran katanya, tapi korbannya ini siapa namanya lupa lagi. Pokoknya ada kasus pembunuhan mahasiswa Indonesia ya, sekarang itu lagi lagi Nihongo Gakko ya. Jadi sekolah bahasa Jepang di Jepang kayak gitu, sekolah bahasa lah kayak gitu teman-teman. Bukan kuliah tapi sekolah bahasa Nihongo Gakko kayak gitu. Itu baru 3 bulan teman-teman, baru 3 bulan di Jepang udah ketemu sama orang Jepang, pacaran dan lain-lain. Mungkin saya juga nggak tahu kasus seperti apa, tapi ya kayak gitulah teman-teman. Jadi pas terakhir katanya kontekan itu pas 17 Agustus itu terakhir kontekan sama teman-teman sama keluarganya. Di lewat tanggal 17 itu udah nggak ada kabar apa-apa lagi kayak gitu teman-teman. Jadi udah lost contact, dicari-cari, ditanya ke LPK yang ngirimnya, ditanya ke Nihongo Gakko-nya. Itu udah nggak ada kabar sama sekali, udah ninggalin asrama katanya. Dan akhirnya ketemunya udah meninggal kayak gitu loh. Dan pelakunya ini dulunya itu pernah melakukan kejahatan juga, dibilang psikopat lah kayak gitu. Pernah melakukan kejahatan, sama kasusnya juga kasus pembunuhan juga. Jadi hati-hatilah buat kalian semua. Kalian boleh bermimpi kayak gitu ya, buat cewek-cewek pengen punya pacar orang Jepang kayak gitu, pengen nikah sama orang Jepang, boleh, bebas, karena orang Jepang kan lagi krisis menikah juga. Jadi banyak juga kan kebanyakan gitu yang Nihongo Gakko itu yang nikah sama orang Jepang itu banyak. Jadi boleh kalian bermimpi kayak gitu, punya cita-cita kayak gitu, tapi kalian juga harus hati-hati, dilihat-lihat dulu gimana itu orang Jepangnya, asal usulnya. Karena berita informasi di Jepang itu gampang ya buat diperoleh itu teman-teman. Jadi tinggal kita ketik namanya, ada itu informasi tentang apalah kayak gitu ya, informasi seputar orang tersebut biasanya ada, harusnya ada kayak gitu teman-teman. Karena orang tersebut pernah melakukan kejahatan juga sama kasusnya kayak gitu, tapi dibebasin, udah bebas kayak gitu. Jadi
itu sih parah banget ya gitu teman-teman. Buat perhatian buat semuanya, hati-hatilah. Tidak semua orang Jepang itu baik, tidak semua orang Jepang itu pasangan orang Jepang itu kayak di video-video vlog yang nikah sama orang Jepang. Nggak semuanya kayak gitu teman-teman. Jadi buat kalian semuanya harap berhati-hati. Terus lagi yang ketiga itu kemarin, ini bukan hanya Indonesia ya, tapi seluruh dunia itu dibikin gempar. Tapi yang paling greget itu Cina sama Korea kemarin, Korea Utara yang paling vokal dalam membahas masalah ini, yaitu masalah pembuangan limbah nuklir ke laut oleh pemerintah Jepang. Entah kenapa yang paling banyak vokal gitu ya, yang paling banyak yang komplain tuh Cina sama Korea Utara kayak gitu. Kalau dipikir-pikir lagi ya teman-teman, iya sih, meskipun sudah diproses, airnya sudah diproses, sudah disterilisasi apalah segala macamnya kayak gitu, itu pasti ada suatu saat nanti, mungkin gak sekarang dampaknya, tapi suatu saat nanti pasti ada dampaknya, gak bakal langsung kayak gitu. Karena mungkin ulah diproses segala macam seperti itu. Tapi kepikir nggak, kalau menurut pikiran saya kayak gini, yang menggunakan tenaga nuklir itu bukan Jepang aja, negara-negara di Eropa juga sama menggunakan tenaga nuklir juga kayak gitu. Kemarin ada yang sempat komen seperti ini, padahal kan dipakai buat tenaga air, katanya tenaga uap ya, PLTU ya, PLTU apa ya? Kalau di Indonesia kan ada tuh, kalau di tempat satu di Ubruk, pembangkit listrik tenaga air. Tapi kan harus kayak gimana dulu airnya teman-teman? Kalau ini kan airnya nggak air yang mengalir kayak gitu. Saya juga nggak tahu lah prosesnya seperti apa, tapi ada juga yang komen seperti itu, katanya kenapa nggak dipakai buat pembangkit listrik tenaga air atau tenaga uap kayak gitu teman-teman. Terus lagi, kalau menurut saya pribadi ya, itu kan yang pakai listrik tenaga nuklir itu bukan Jepang aja, di Eropa pun, negara yang lain pun ada yang pakai. Kepikir nggak mereka itu ngebuangnya kemana? Kalau bukan ke laut kemana? Ya pasti ke laut. Tapi kenapa sekarang yang Jepang itu yang ramai itu yang Jepang kayak gitu? Mungkin dari kacamata saya sendiri, antara Cina sama Korea Utara, emang kan dari minggu-minggu kemarin itu kan Korea Utara itu udah bener-bener ngancam Jepang terus ya. Setelah kemarin tuh Korea memberikan peringatan bahwa tanggal berapa, 30 Agustus atau 28 Agustus kemarin, Korea itu sempat nembakin rudalnya ya ke arah pantai Jepang, nggak tahu pokoknya arah ke laut Jepang lah kayak gitu. Udah dikasih peringatan sama pemerintah Korea Utaranya. Jadi nyari masalah lah gitu Korea Utara itu. Lagi nyari-nyari musuh mungkin ya, pengen perang kayak gitu. Terus lagi Cina juga kemarin emang kan punya dendam pribadi juga kan Cina sama Jepang. Mungkin cerita masa lalu, masalah penjajahan dulu kayak gitu. Tapi untuk Korsel sendiri saya lihat di beritanya, Korsel malah ngedukung kayak gitu. Korsel malah ngedukung pemerintah Jepang, tapi nggak tahu juga sih bener apa pemerintahnya dukung atau masyarakatnya nggak ngedukung. Sampai karena kemarin kan Cina kan sampai neror pemerintahan Jepang juga, nggak tahu konsulat kedubes yang ada di Jepang di Cinanya atau apa gitu. Jadi nelpon terus dari nomor Cina kayak gitu, sampai ada videonya orang-orang Cina yang ngerjain pemerintah Jepang gitu, kantor-kantor buat laporan lah seperti itu, pakai bahasa Cina. Ya kayak gitulah teman-teman, namanya juga politik ya, kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Dan itu juga pengaruhnya apa buat kita ada ya teman-teman. Seadanya karena ada kasus ini, mungkin karena kan di Jepang itu kan mengandalkan sekali dengan adanya kunjungan turis lah kayak gitu. Kunjungan turis dari mancanegara ke Jepang, dengan adanya yang ngunjungin yang datang atau wisata ke Jepang, itu akan
orang-orang pada beli yen. Dengan mereka beli yen, harga yen itu berarti akan naik kayak gitu. Nilai tukar yen itu akan naik kayak gitu teman-teman. Sekarang kan tahu sendiri, sekarang yen itu dari 2 bulan kemarin itu stuck di 104. Nah buat kalian semua juga yang mau ke Jepang, pikir-pikir lagi lah. Buat yang mau ke Jepang, sekarang yen udah melemah. Apakah masih recommended atau enggak kerja kalian ke Jepang itu? Kalau dipikir-pikir ya, kalau kalian pengen punya pengalaman kerja ke Jepang, saya masih merekomendasikan ya. Tapi kalau misalkan kalian pikir-pikir mau gaji gede, mendingan jangan ke Jepang. Pilihlah ke negara lain, ada Australia, ada mungkin ke Jerman, atau mungkin ada ke Korea ya kayak gitu teman-teman. Jadi itulah lika-liku kehidupan sekarang di Jepang ya teman-teman. Sedang tidak baik-baik aja. Dengan kondisi seperti ini buat kalian semuanya, harap bersabar ya. Karena kita yang udah di Jepang juga kurang sabar apa kayak gitu. Buat kalian yang sekarang lagi belajar, semangat belajarnya, jangan pernah putus asa. Kalau kalian masih pengen ke Jepang, terus semangat belajar. Kalau misalkan kalian udah nggak ada semangat lihat kondisi Jepang seperti ini, ekonomi Jepang seperti ini, ya mendingan berhentilah dari sekarang, pindah haluan lah kemana kayak gitu. Ya kayak gitulah teman-teman, lika-liku pekerjaan di Jepang ya, lika-liku kehidupan pemagang di Jepang yang sangat mengandalkan dari naik turunnya harga yen ya. Ya mau gimana lagi ya teman-teman. Jadi buat kalian semuanya harus tetap semangat, jangan sampai kendor lah semangatnya. Apalagi kalian yang udah dapat job kayak gitu, dapat pekerjaan, tinggal nunggu berangkat. Perbaiki bahasa kalian, karena kalau kalian pengen ngambil sertifikat bahasa di Jepang itu mahal harganya. Sekarang itu 7.500 atau sekitar 750 ribuan lah. Kalau di Indonesia sekarang masih murah lah ya, N4 itu masih 100 ribuan, 150 ribuan lah. Kalau di Jepang itu udah mahal, udah 5 kali lipatnya. Jadi sebisa mungkin sebelum ke Jepang kalian ngambil N4 atau N3 lah kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video curhatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Sekedar informasi aja ya teman-teman. Jangan sampai kalian karena hal ini mental kalian ngedown. Kalau kalian boleh ngedown kalau kalian emang nggak bener-bener punya niatan buat kerja ke Jepang. Tapi kalau misalnya kalian masih semangat, harus tetap semangat buat belajar bahasa Jepangnya. Karena itu modal kalian buat nanti kerja di Jepang ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman ocehannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa dinantikan terus ya videonya. Mudah-mudahan bulan ini bisa rutin lah upload videonya. Kalau nggak seminggu 3 kali ya tiap hari kayak gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Mite kurete arigatou gozaimashita. Jamatane, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Denu Sakai, salam yos.